Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. الصوت واضح؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضات الله تعالى وقربه وثوابه. Kembali kita bertemu dengan majlis Al-Hadits Nabawi, majlis ilmu mustalahil hadis dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar pada kitab beliau Nuzhatin Nazar fi Tawdihi Nukhbatil Fikar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai al-mufadalah bainas sahihain, perbandingan antara kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Kita telah ketahui bersama bahwasanya Sahih Bukhari muqaddam, lebih sahih atau didahulukan, lebih afdal daripada Sahih Muslim dengan beberapa sebab dan alasan yang telah disebutkan oleh Al-Hafidz pada pertemuan sebelumnya yang telah kita bahas dan telah kita bicarakan bersama. Yaitu diantaranya ada sebab dari segi syurut hadis sahih, syarat-syarat hadis sahih, bahwasanya pada syarat masing-masing daripada 5 syarat yang ada pada al-hadits sahih, selalu al-Imam Al-Bukhari lebih utama dibandingkan dengan Imam Muslim, baik itu pada ittisalis sanad, pada al-adalah wa dhab, pada syurut adamiyah yaitu adam asyudzuz dan tidak adanya illah. Dan kita juga telah membahas mengenai mengenai syarat al-ittisal yang ada pada kedua Imam Bukhari dan Muslim. Apakah Imam Bukhari mensyaratkan harus adanya thubutul liqa antara kedua rawi atau tidak? Kemudian siapa yang dimaksud oleh al-Imam Muslim di dalam muqaddimah beliau, muqaddimah sahihnya, ketika mengkritik seseorang tanpa menyebutkan namanya sekalipun. Kita telah menjelaskan bahwasanya ada beberapa pendapat para ulama dalam memahami ibarah al-Imam Muslim itu. Di antaranya ada yang menyatakan bahwasanya yang dimaksud bukanlah Imam Al-Bukhari. Ada yang mengatakan yang maksud adalah Imam Ibnu Madini, sebagaimana itu pendapat Al-Imam Ibnu Katsir dan Al-Bulqini, dan mereka berdua dan yang sepakat dengan mereka menyatakan bahwasanya Al-Imam Bukhari bukanlah mensyaratkan liqa, melainkan iltizam dengan liqa'nya antara kedua rawi. Kemudian saya juga telah ihalahkan kita semua ke kitabnya, ke tatimah, sebagian tatimah dari Al-Imam Syekh Abdul Fattah Abu Udah pada ta'liqat beliau di kitab Al-Hafidz Zahabi Al-Muqidhah, karena di situ ada sekitar 6 atau 5 tatimah, di antaranya ada dua tatimah yang membicarakan masalah ini. Kemudian Syekh Awamah juga beliau berpendapat bahwasanya sebenarnya itu bukan syarat melainkan qarinah. Kemudian beliau pada khulasah risalah beliau yang bernama Al-Liqa' Baina Rawiyain, apakah qarinah atau syarat, beliau sampai kepada suatu natijah bahwasanya itu adalah qarinah bukan syarat, dan beliau menyebutkan perbedaan antara keduanya dengan masing-masing atau beberapa dalil hujjah beliau yang menguatkan kesimpulan dari beliau sendiri berkenaan dengan masalah ini. Melainkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Imam Zahabi dan selain mereka berdua berpendapat yang dimaksud adalah Imam Muslim sendiri. Yang dimaksud Imam Muslim adalah Imam Bukhari. Kita itu telah bicarakan semuanya, telah kita rincikan sesuai dengan mustawa kita atau mustawa kitab ini. Kemudian setelah Al-Hafidz Ibnu Hajar membicarakan atau membahas masalah al-mufadalah antara as-sahihain itu, beliau sekarang masuk kepada pembagian sahih, pembagian atau menyebutkan martabah atau kedudukan hadis sahih. Tapi sebelum itu saya ingin menyebutkan bahwasanya apa yang ingin disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam pembahasan ini, khususnya yang berkaitan dengan fakrah pertama ini, ketika beliau menyebutkan 7 taksim itu, saya sebutkan ini, masalah ini tidak lepas dari kontroversi juga, dan termasuk permasalahan yang perbedaan antara ulama itu kuat.
Kita sudah ketahui Al-Hafidh di sini seolah-olah meridhai pembagian hadis sahih dengan cara seperti ini. Dan beliau mengikuti Ibnu Shalah tentunya. Dan sebagian ulama menyatakan bahwasanya Ibnu Shalah bukanlah orang yang pertama melakukan pembagian secara atau dengan pembagian yang 7 yang akan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sini. Syekh Abdul Fattah menganggap ini kemungkinan ini adalah pendapatnya atau dimulai taksim seperti ini, pembagian seperti ini dimulai oleh Al-Imam Al-Mayaniji atau Al-Mayanishi. Jadi tidak terlepas dari kontroversi atau al-ikhtilaf. Apakah pembagian ini benar? Apakah pembagian ini diridhai sesuai untuk sina'ah hadithiyah atau maslahatnya ada untuk sina'ah hadithiyah? Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini seperti itu, walaupun nanti atau dinukat beliau seolah-olah menyatakan hal ini bukanlah muttaridah. Dan di sini juga beliau setelah beliau membagi hadis sahih kepada 7 bagian itu, beliau juga akan menyebutkan pembagian secara detail atau merincikan. Namun ada yang memahami yang dimaksud dengan taksim Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini adalah beliau dalam bab ini membagi pembahasan kepada 2 pembahasan. Pertama, beliau membagi hadis sahih secara ijmal atau secara jumlah. Maksudnya kumpulan hadis-hadis sahih yang muttafaq alaih atau diriwayatkan oleh syaikhan, secara kumpulan atau secara majmu'ahnya itu paling sahih daripada yang lainnya. Bukan secara per hadisnya, melainkan secara kumpulan, secara kalau digabungkan atau dengan ibarat lain dengan jumlah, bil jumlah. Di antara yang mengambil pendapat ini adalah Al-Mu'alliq sendiri. Al-Mu'alliq dalam nuskhah yang kita pakai Syekh Nuruddin rahimahullah ta'ala. Makanya beliau tidak panjang lebar dalam menjelaskan masalah ini. Akan tapi beliau hanya mentanbih kita bahwasanya itulah mentanbih akan pendapat beliau itu, bahwasanya beliau sini menyebutkan taksim ini bukan artinya antara hadis dengan hadis, bukan hadis yang di Sahih Bukhari semestinya lebih sahih daripada yang di selain di Sahih Bukhari masalan, melainkan dengan jumlah atau dengan bimajmu'i al-ahadits, sebagaimana yang kita akan baca nanti. Akan tapi yang mukhalif dengan pembagian ini, yang tidak sepakat dengan pembagian ini juga banyak. Di antaranya tentunya mereka-mereka yang datang setelah Al-Hafidz Ibnu Hajar. Di antaranya bahkan para muhasyi sendiri. Di antaranya Al-Imam Al-Mulla Ali Al-Qari tidak sepakat dengan pembagian seperti ini. Karena nanti kita akan selingkan ketika kita membaca faqrah atau ibarah Al-Hafidz Ibnu Hajar. Di antaranya juga murid beliau sendiri, Al-Qasim Ibnu Qutlubugha. Kemudian Al-Imam Al-Attar juga. Kemudian Al-Kamal Ibnu Al-Humam. Nah, mereka semua ini cenderung terpengaruh dengan Al-Kamal Ibnu Al-Humam Al-Hanafi. Al-Muhaqqiq Ibnu Al-Humam. Baik, kita baca. Qala al-musannif al-Hafidz Ibnu Hajar radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi syekhina fid dharain amin. Wa min thamma ay min hadhihi al-haythiyah wa hiya arjahiyatu syart al-Bukhari 'ala ghairihi. Qaddima sahih al-Bukhari 'ala ghairihi min al-kutub al-musannafati fil hadits. Kata beliau, dari segi ini atau dari situ. Di sini tentunya kita bertanya apa yang dimaksud dengan thamma di situ. Beliau mentafsirkan, yang saya maksud dengan qauli wa min thamma adalah atau oleh karena itu. Oleh karena apa? Itunya apa? Kata beliau, aiha min hadhil haythiyah, dari segi ini atau dari sisi ini. Sisi apa? Kita bertanya lagi. Kata beliau, yang dimaksud dengan sisi ini adalah dari segi arjahiyatu syartil Bukhari ala ghairihi. Dari segi arjahiyahnya, lebih rajihnya syarat Bukhari daripada syarat selain syarat Bukhari sendiri. Tentunya ini binaan, ini
statement ini, pernyataan ini dibangun di atas bahwasanya Bukhari memang mensyaratkan. Karena ada yang menyatakan Bukhari bukan mensyaratkan, melainkan beliau hanyalah iltizam. Atau kita sebut syarat di sini sebagai tajawuz saja, ada toleran dalam mentakbir, dalam mengungkapkan. Seperti Ibnu Katsir contohnya. Mungkin beliau tidak akan sepakat. Imam Bukhari tidak mensyaratkan, melainkan dia iltizam fi'li dengan perbuatan. Beliau tidak pernah mentansis contohnya syarat saya seperti ini, begini dan begini, tidak ada. Baik. Qaddima Sahih al-Bukhari. Dari situ, dari segi ini, maka kita kedepankan Sahih Bukhari daripada selain Sahih Bukhari, daripada kitab lain ala ghairihi, dari kitab-kitab yang ditulis di dalam hadis. Jadi kita mulai Sahih Bukhari lebih utama, muqaddam dari Sahih Muslim. Itu kita sudah selesai. Muqaddam otomatis dari yang di bawah Muslim. Ada Abu Daud, Kutub Sittah. Ada Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Bahkan termasuk juga otomatis kalau ghairihi masuklah Muwatta. Tamam? Al-Imam Al-Hazimi di dalam kitab beliau Syurut Al-A'immatil Khamsah. Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Hazimi punya kitab Syurut Al-A'immatil Khamsah yang tergabung di dalam 3 rasailnya, 3 rasail fi mustalah hadis, yang dikumpulkan dan di'tina dan dita'liq oleh Syekh Abdul Fattah Bughdah, kitab ma'ruf insyaallah, menyebutkan bahwasanya beliau di dalam kitab-kitab Al-A'immah Al-Khamsah yang dimaksud oleh beliau adalah kitab sittah kecuali Imam Ibnu Majah. Kenapa? Kenapa beliau tidak masukkan Imam Ibnu Majah atau Sunan Ibnu Majah di dalam Al-Kutubul Musannafah? Karena kata beliau dikarenakan beberapa sebab, di antaranya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah itu mayoritas sudah ada pada kitab 5 itu. Jadi ada musyarakah. Jadi hadis-hadis itu yang ada di Ibnu Majah juga sudah ada di kitab 5 yang lainnya. Kemudian hadis-hadis yang infarada padanya Imam Ibnu Majah itu rata-rata atau mayoriti, sebagian besar dhaif kata Imam Al-Hazimi. Itu sebabnya. Sedangkan ada yang menyatakan macam seperti Ibnu Al-Athir di Jami' al-Usul, kitab ma'ruf juga. Beliau di situ menyebutkan kutub musannafah, kutub sittah. Apa sittah bagi beliau? Kitab sittah yang ma'ruf kecuali apa? Kecuali Ibnu Majah diganti dengan Muwatta. Itu versi siapa? Versi Ibnu Al-Athir. Sedangkan yang ketiga, ini 3 a'immah yang dalam hal ini punya ta'lif atau menyebutkan syurut mereka itu Al-Imam Muhammad Al-Maqdisi, Abul Fadl Muhammad Al-Maqdisi. Tamam? Beliau punya kitab namanya Syurut Al-A'immatis Sittah. Pertanyaannya, siapa Al-A'immatis Sittah yang beliau maksud? A'immatis Sittah mereka-mereka yang sekarang kita jadikan i'timad ketika kita sebutkan Al-Kutubus Sittah. Yaitu apa? Dari Sahih Bukhari sampai Ibnu Majah. Jadi apa yang sering kita sebutkan sekarang, fulan baca kitab sittah, fulan mempelajari kitab sittah. Kitab sittah yang kita sebutkan itu sekarang itu berasal dari tartib al-kutub, kutub sittah yang ada pada versi siapa? Abul Fadl Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi. Jadi dari zaman beliau sampai sekarang, sekitar abad ke-6 atau ke-7. Sampai sekarang, ketika disebut Al-Kutubus Sittah, itu urf kita menyebut Kutubus Sittah apa yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Maqdisi. Tentunya semua murattab berdasarkan sanad tahun wafat. Mulai Imam Hazimi juga menyusunnya ketika beliau menceritakan syurut daripada masing-masing imam di dalam kitabnya itu, mereka atau beliau menyusunnya berdasarkan tahun wafat. Begitu juga Al-Imam Ibnu Tahir Al-Maqdisi yang kita sebutkan tadi. Jadi kita sampai di mana tadi? Ala ghairi minal kutubi sunnah. Jadi di sini kutub Sahih Bukhari
tentu lebih afdal dari kitab lainnya. Sahih Muslim sampai kutub musannafah, yang lainnya kutub sita atau kitab-kitab musannafah lainnya. Khususnya tentunya yang al-musnadah yang ditulis di zaman riwayat sampai ke abad ke-5 atau abad ke-3. Sahih Muslim setelah Sahih Bukhari. Kenapa Sahih Muslim posisinya setelah Bukhari? Karena limusyarakatihi lil Bukhari fi ittifaqil ulama ala talaqi kitabihi bil qabul aidan siwa ma ullil. Kenapa Sahih Muslim posisinya setelah Sahih Bukhari, kata beliau? Karena Sahih Muslim yusyarik, ada musyarakah dengan Imam Bukhari dalam satu hal, yaitu apa? Sepakatnya para ulama dalam talaqi, menerima kitab mereka bil qabul, dalam penerimaan kitab mereka ini sebagai i'timad. Sehingga apa? Ketika mereka dapatkan Bukhari atau Muslim atau kedua-duanya, mereka tidak melakukan yang namanya bahth atau dirasa atau nazar pada sanadnya, pada subur khususnya. Tidak. Ini konsekuensi atau muqtada dari apa? Dari talaqil ummah bil qabul. Karena mereka dengan talaqi itu otomatis di situ ada yang namanya ta'dil bil luzum. Secara tidak langsung mereka menta'dil para ruwahnya, menganggap semua rawi yang ada di dalam kedua kitab ini mu'addal atau adlun. Makanya mereka talaqi bil qabul. Sudah. Akhrajahu Muslim fi sahihi, sudah. Tidak perlu ada yang namanya dirasah, juga Bukhari. Tapi kita perlu ketahui, Al-Hafidz ini mentanbihkan yang ada talaqi ulama bil qabul padanya, pada Sahih Bukhari dan Muslim itu hanya ada pada hadis-hadis yang tidak dita'lil. Apa makna ta'lil? Tentunya ma'ruf, ala la yu'allilu. Dita'lil yang mencacatkan atau yang mengeluarkan aib dari cacat atau celah atau khalal pada hadis. Tentu hal itu ada. Antum kenal Al-Imam Ad-Daraqutni. Bahkan sebagian mereka yang menuliskan kitab Al-Mawdu'at seperti Ibnu Jauzi, ada kritik, ada beberapa a'immah yang mereka bukan orang biasa, mu'tabar khilaf mereka dan mereka tidak dihukumi syadz, mereka menta'lil. Tapi ta'lil di sini maknanya am, maknahu lughai, bukan ta'lil dengan makna istilah yang mana ada illah khafiyah, tidak. Ta'lil bermakna am, baik itu khafiyah atau zahirah. Artinya apa? Dha'af, baik karena syudzuz dan lain sebagainya, atau karena irsal, atau karena inqita' masalah, atau karena tadlis. Itu masuk di bawah ibarah Al-Hafidz Ibnu Hajar pada ungkapan beliau ma'ulil, aidan siwa ma'ulil. Jadi maksud siwa ma'ulil ini bukan apa yang mu'allil di sini tidak sahih. Kita harus sepakat yang perkara sabit bahwasanya semua yang di Bukhari dan Muslim semuanya sahih. Hanya saja kalau ditanya apakah semuanya ada talaqi bil qabul, jawabannya tidak. Yang ada talaqi bil qabul hanya ada pada selain hadis-hadis yang dita'lil. Tentunya nisbahnya sedikit dibandingkan dengan yang tidak dita'lil. Itu pertama. Kemudian yang dita'lil itu sendiri, yang diintiqad atau yang dinaqad, dikritik, hadis-hadis yang dikritik oleh beberapa imam di antara Imam Daraqutni dan selain beliau di Sahih Muslim juga, itu sudah dijawab oleh para imam. Baik Imam Nawawi sendiri pada Sahih Muslim, Al-Imam Ibnu Hajar pada Sahih Bukhari yang ada di Hadis Sari. Makanya kata mereka, intiqadat itu lam tu'athir, tidak ada pengaruh efek negatif terhadap sahih, kedua sahihain. Jadi sampai sekarang kita tidak bisa menerima adanya syubhah yang diarahkan kepada kedua kitab ini, khususnya yang dari segi apa? Dari segi subut. Karena ibarah sahih ini dari segi subut, bukan dalalah. Dalalah maksud saya bukan juga dalalahnya tidak sahih, akan tapi ada namanya iskal, ada namanya nasikh wal mansukh. Itu yang saya maksud. Tamam. Maka kata beliau, syuf, ittafaq ala dzalika al-ulama bil qabul aidan Muslim. Jadi sama-sama ada talaqi bil qabul. Siwa ma'ulil. Ini istisna dari apa? Talaqi bil qabul. Kita mau ini dibedakan. Sahih, kedua-duanya sahih, tapi kalau talaqi bil qabul bukan pada semua hadis. Tamam. Summa yuqaddam. Ini darajah ketiga. Seolah-olah seperti kalau dipahami secara zahir, secara sekilas, seolah-olah ini adalah yang ketiga. Fi qawli summa yuqaddam fil arjah. Pada ayat ini keempat.
Kenapa? Karena pertama beliau sini sebutkan atau beliau hanya mengisyaratkan. Yang pertama itu apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bersamaan. Sebelum kita masuk ke qauli tsumma yuqaddam. Ma rawahul Bukhari wa Muslim. Dan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini, kita di pertama ya, terbagi kepada dua. Yang pertama, muttafaqa alaihi. Ini yang disebut dengan muttafaqun alaih. Jadi kalau jumpa ibarah muttafaqun alaih, ketika ada pada ibarah setelah mentakrid hadis disebut Al-Bukhari menyebutkan muttafaqun alaih, atau para a'immah, contohnya seperti Imam Ibnu Hajar di Bulughul Maram sebut muttafaqun alaih, atau Imam Sahib Targhib wa Tarhib muttafaqun alaih, atau Imam An-Nawawi fi Riyadhis Shalihin muttafaqun alaih, atau fil Adhkar, atau di mana kitab-kitab yang tidak iltizam ghair musnadah, kitab-kitab hadis yang tidak musnadah disebut muttafaqun alaih. Bukan artinya muttafaqun alaih disepakati oleh para ulama, tidak. Dan tidak ada juga tanafi. Melainkan ini adalah istilah khusus untuk hadis yang mana Imam Bukhari dan Muslim sepakat meriwayatkan kedua hadis ini atau hadis ini di dalam sahih mereka berdua masing-masing, dan dalam waktu bersamaan sanad mereka bertemu pada satu rawi, baik itu dari sahabi, dan itu afdal yang disebut dengan liqa atau mutabi' tam, berjumpa dari sahabi sampai kepada mereka, atau pada rawi yang setelah sahabi sampai guru mereka. Ketika ini terjadi, ini namanya muttafaqun alaih. Ini yang paling kuat, dan ini lebih kuat tentunya dibandingkan dengan satu hadis yang kedua-duanya meriwayatkan tapi tidak ada pertemuan pada sanad mereka. Ini harus dipahami. Jadi untuk darajah pertama ini, kalau kita mau klasifikasi, kita bagi kelasnya ada dua kelas. Yang muttafaqun alaih, ketika disebut muttafaqun alaih berarti sahabinya satu atau sampai ke atas bertemu. Atau tapi ghaliban ketika disebut muttafaqun alaih itu hanya bertemu di sahabi, ketika ittifaq pada sahabi. Jadi itu silahkan dirujuk. Atau satu hadis berbeda sahabat. Kalau sudah berbeda sahabat, atau biasanya tidak bertemu, tapi tidak ada iltizam. Bisa jadi tidak bertemu sahabat, tapi bertemu di guru mereka sampai pada sahabat, seperti yang saya sebutkan tadi. Itu darajah pertama. Darajah kedua yang ditasri atau ditansis oleh Hafidz di sini. Setelah muttafaq yang diriwayatkan oleh kedua imam, yang kedua adalah siapa? Sahih Bukhari saja. Yang ketiga Sahih Muslim saja. Yang keempat, ini dia. Tsumma yuqaddam, ini yang keempat. Karena nanti ada 7. 4. Kita lihat. Fil arjah min haitsu asya ma wafaqa syartuhuma. Jadi ada kumpulan hadis di dalam satu kitab. Hadis-hadis ini musannifnya menyusunnya, meriwayatkannya di dalam kitab yang musannaf ini, kitabnya yang musnad ini, sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim secara bersamaan. Baik dari segi rawi-rawinya itu sendiri, yang mana rawi-rawinya adalah mereka-mereka yang thiqat atau thiqah yang di martabah pertama dan kedua di dalam al-farj wa ta'dil, atau dari segi terpenuhi pada mereka syarat-syarat hadis sahih, mulai dari ittisal sampai adam al-illah pada pembahasan sebelumnya. Ya, ketika hal ini ada pada satu kitab itu, hadis-hadisnya sesuai dengan syarat-syarat itu, maka ini berada pada martabah yang keempat. Wa ma wafaq, maka di sini disebut min haitsul asahiyya ma wafaqahu syartuhuma. Yang hadis-hadis yang disepakati oleh syarat keduanya, yaitu Bukhari dan Muslim. Kenapa? Karena li'anna al-murada bihi ruwatuhuma ma'a baqi syuruti sahih wa ruwatuhuma qad hasala al-ittifaqu 'ala al-qawli bi ta'dili min tariq al-luzum fa muqaddamun 'ala ghairi fi riwayatihim hadha aslun la yukhraju 'anhu illa bidalil. Kata beliau, kenapa yang sesuai kumpulan hadis atau kitab yang mengumpulkan hadis yang sesuai dengan syarat keduanya itu berada pada martabah ini? Karena yang dimaksud dengan syarat adalah li'anal murada bihi, ini dhamir kembali kepada syarat. Yang dimaksud dengan syarat apa sih? Bukan syarat lughatan. Apa syarat yang di fiqih? Tentunya tidak. Syarat di sini bisa dikatakan juga kalau bahasa sekarang manhaj. Kalau Anda bahith, Anda talibul ilm atau talib jami'ah, ketika melakukan yang namanya baik itu tahqiq atau ta'lif atau bahth, ada namanya manhajul bahth. Manhaj. Dengan bahasa dulu namanya
syurut. Syarti fi hada, atau dengan bahasa lain juga kalau mau manhaj bahasa lain madkhal. Ada yang disebutkan kitab-kitab lama kalau disebut madkhal ila kadza berarti manahij fulan dalam kitab ini. Tamam? Dan al-murad biha ruwatun. Karena yang dimaksud dengan syarat di sini adalah ruwah-ruwahnya, rawi-rawinya. Sebagai yang sebutkan tadi, mereka berada pada martabah pertama atau kedua dalam arfal jar ta'dil yang mukarrar seperti thiqah hujjah, atau pada thiqah pada kedua, contoh thiqah hujjah saja, atau adlun atau dhabit atau hafiz yang bidun mukarrar. Ini berputar di sekitar martabah ini. Katakan ma'baqi syuruti sahih, ini yang saya masukkan tadi dari ittisal sampai apa? Sampai adamul illah. Ini semua terpenuhi pada satu kitab ini. Maka, dan kitab ini bukan Sahih Bukhari dan bukan juga Sahih Muslim. Maka kitab ini hadis-hadisnya secara jumlah, secara umum, secara collection, secara koleksi itu berada pada martabah keempat. Syaikhan Bukhari saja, Muslim saja, ma'ala syartihima, yang keempat. Waruwatuhuma, dan rawi daripada Bukhari, para ruwah daripada Bukhari dan Muslim, ruwatul Bukhari dan Muslim. Apa yang terjadi pada mereka, pada ruwah-ruwah yang ada di Bukhari Muslim? Sudah ada yang namanya ittifaq. Ittifaq pada apa? Pada ungkapan atau ucapan dengan ta'dilnya mereka dengan cara bagaimana? Tidak semua, tidak kita jumpai para imam menyatakan atau melakukan satu persatu dirasah atau bahas untuk ruwah-ruwah yang ada di Bukhari atau di Muslim, sehingga mereka berapa ratus kemarin yang kita sebutkan minggu lalu, satu persatu dari sekian ratus itu, sekian ratus di Bukhari, satu persatu khusus mereka kumpulkan untuk melakukan dirasah satu persatu untuk rawi-rawi Bukhari atau rawi-rawi Muslim saja. Tidak sampai seperti itu. Kenapa? Karena ta'dil itu, kalau ta'dil seperti itu namanya ta'dil bin nas. Secara langsung. Oh ini, sehingga dia sampai, seorang itu sampai kepada bahwasanya, iya, benar ini adil, ini layak di Sahih Bukhari. Tapi tidak seperti itu. Tapi dengan bagaimana? Melainkan dengan cara bagaimana? Dengan cara bi tariqil luzum. Apa yang dimaksud dengan luzum? Ada lazim, ada malzum. Luzum di sini katanya apa? Luzum yang dimaksud adalah talaqi. At-talaqi bil qubul itu luzum. Ketika kita tanya a'immah muhadditsin, mulai dari Ibnul Madini, Abu Zur'ah fi Sahih Muslim, Ibnul Madini Syekh Bukhari, dan selain mereka ashab mustakhrajat Abu Awanah, Al-Ismaili, dan Abu Nuaim, dan a'immah lainnya, talaqaina hadainil kitabaini bil qabul. Mereka enggak cari, mereka enggak dirasah, mereka enggak bahas. Ini talaqi ini sendiri sudah merupakan sebuah ta'dil. Talaqi ini sendiri yastalzim, konsekuensinya melazimkan adanya yang namanya ta'dil, otomatis. Jadi ta'dilnya itu apa? Otomatis. Tanpa dicari, tanpa bahth, tanpa dirasah. Paham? Itu yang dimaksud bitariqul luzum. Fahum muqaddamun. Maka mereka yaitu ruwatuhuma didahulukan, terdepan atau afdal dari selain mereka pada riwayat-riwayat mereka, khususnya yang khusus pada Sahih Bukhari Muslim. Kenapa? Karena bisa saja Anda dapati rawi mukhtalaf fihi ada di Sahih Bukhari. Ini berkali-kali saya sudah sebutkan. Cuman perlu kita ulang bahwasanya supaya ini kita tanabuh bahwasanya bahkan minggu lalu juga ketika kita mufadalah. Dalam dua kitab ini ada yang namanya ruwah mukhtalaf fihi. Tapi ada juga di Bukhari dan Muslim, tapi kita sudah jelaskan kenapa bisa ada. Kenapa ini tidak menurunkan derajat kitab itu. Tapi yang penting di sini, apa sebab kitab atau suatu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang sesuai dengan syarat Bukhari atau syarat Muslim menjadi di darajah keempat. Ya kan? Karena apa? Karena mereka syarat rawi-rawi itu setelah dicari oleh seorang muhaddits atau seorang hafiz, mereka dapati sesuai dengan syarat Bukhari atau syarat Muslim. Memang Al-Hakim, walaupun para ulama menyebutkan tasahul, beliau sering di antara yang sering menyebutkan di dalam musannaf beliau Al-Mustadrak ruwatu ala syarti syaikhain. Walaupun tidak lepas dari ta'aqubat, khususnya ta'aqubat siapa?
ta'aqubat Al-Hafidz Dzahabi. Makanya kalau Anda dapati ada syarti Syaikhain kemudian wa waqafahu Dzahabi, seorang bahith menukilkan muwafaqat Dzahabi terhadap ibarah Al-Hakim ala syarti sahih Syaikhain, khalas. Ambil. Kecuali apa yang dita'aqub oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Bukan hanya Al-Imam Adz-Dzahabi saja yang tentunya melakukan ta'aqubat tersebut. Itu contohnya. Kitab yang sesuai dengan syarat Bukhari. Walaupun itu tidak terlepas dari kalam. Famuqaddamuna, dan ini sudah jadi kaidah, apa ruah-ruah di dalam Bukhari atau Muslim itu muqaddam, terdepan atau didahulukan dibandingkan yang lainnya. Ini adalah aslun. Aslun maknanya apa? Aslun kalau kita belajar di usul fiqh, kita situ belajar apa mana asal? Ada 5. Ada qaidah, ada dalil, ada rujahan, ada di qiyas, al-maqis alaih. Ada mustashab. Jadi aslun di sini maknanya apa? Qaidah. Sudah menjadi qaidah. Jadi apa ruah yang ada di Bukhari muqaddam, kaidahnya muqaddam dibandingkan yang lainnya. La yukhraju anhu bidalil. Tidak bisa kita keluar daripada kaidah ini kecuali dengan adanya dalil, adanya hujjah. Apa kata musannif sini? Apa kata Syekh Nur di sini al-Mu'allif? Hadza hukmun ijmaliyun ra'a fihi al-Hafidz Ibnu Hajar al-Ijazah. Ini adalah hukum ijmali. Jadi al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menyebutkan ruah-ruah Sahih Bukhari, ruah Muslim itu muqaddamun daripada yang lainnya, apakah ini hukum ijmali atau hukum tafsili? Jawabannya ini hanyalah hukum ijmali. Maknanya apa? Secara umum mereka muqaddam. Maknanya kalau antum mau detail, mau satu persatu, Anda akan dapati banyak mereka-mereka yang bermasalah. Buka al-fasl at-tasi'. Ini berkali-kali saya sebutkan, buka al-fasl at-tasi' fi hadis syari. Anda akan dapati mereka-mereka yang para ruah Sahih Bukhari mukhtalaf fihim. Kemudian dijawab oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagai pembelaan terhadap mereka dan kepada terhadap Sahih Bukhari dan terhadap as-sahihul kutubil musannafah Bukhari. Tamam? Ini ada ijmali kata beliau. Tapi di situ adanya namanya tafsil. Tafsilun fil ihtijaj bi riwayati rijali sahihain allati laysat fi sahihain. Ada detail atau rincian pada berargumen dengan riwayat rijal yang rijal sahihain sendiri tapi tidak di sahihain. Seperti yang ada di Mustadrak Hakim contohnya, atau di Sahih Ibnu Khuzaimah, atau di Sahih Ibnu Hibban, atau di Kutub Al-Baihaqi. Tamam? Wa huwa an tulahidha kaifiyata riwayati kulli min syakhin li hadha rawi ihtijajihi bihi. Tamam. Itu tafsilnya. Bagaimana cara tafsilnya? Tafsilnya dengan mulahadhah cara atau kaifiyah riwayat masing-masing daripada Bukhari dan Muslim terhadap rawi ini dan berargumen dengannya. Tapi itu tafsil, silahkan rujuk ke at-tadrib. Tamam? Kata beliau, fa in kana al-khabaru ala syartihima ma'an kana duna ma akhraja Muslim aw mithlahu. Jadi kalau Anda dapati satu kitab yang hadisnya secara jumlah sesuai dengan syarat keduanya bersamaan, ala syartihima, syarat Bukhari dan Muslim, ini hadis atau secara majmu'ah, syarat daripada hadis atau kitab ini sesuai dengan Bukhari dan Muslim secara bersamaan. Syarat keduanya ada dalam kitab ini. Maka posisinya adalah di bawah kitab yang hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim atau diriwayatkan oleh Muslim. Ya kan? Muslim secara langsung di sahihnya. Jadi posisinya di bawah Muslim. Posisinya di bawah Muslim atau sama dengan Muslim. Tamam? Atau sama dengan Muslim. Tapi ada yang memahami di sini taraddud. Ada yang memahami ini bukan taraddud. Melainkan sama atau berbeda dari segi satu i'tibar atau misluhu dari i'tibar akhar. Tamam? Tamam. Ini mantiqi. Wa in kana ala syarti ahadihima. Ini masuk ke martabat selanjutnya. Kalau ada satu kitab hadis-hadisnya sesuai dengan syarat ahadihima, ada satu kitab hadis-hadisnya sesuai dengan syarat Bukhari saja, atau satu kitab hadis-hadisnya sesuai dengan syarat Muslim saja, katakan ini mustakhrajat tentunya. Kalau mustakhrajat ala al-Bukhari, tentunya ini ikut syarat siapa? Syarat Bukhari. Tapi tidak juga. Kenapa? Karena biasanya mustakhrajat ini meriwayatkannya dari rawi lain. Tidak semestinya. Walaupun kita hukumi ini di antara hadis-hadis sahih tentunya. Ya kan? Yang berada di selain Sahih Bukhari dan Muslim. Wa in kana ala syarti ahadihima fa yuqaddam, maka
Kalau ahaduhuma di situ, satu dari dua itu adalah Bukhari, tentunya yang kitab yang sesuai dengan syarat Bukhari dikedepankan dengan daripada kitab yang sesuai dengan syarat Muslim saja. Kata, wahdahu ala syarti Muslim wahdahu. Atau sebaliknya, yang ala syarti Muslim saja di bawah ala syartil Bukhari. Sama saja kan natijahnya. Tabaan. Kenapa? Ya ikut asli. Bukankah kita sepakat bahwasanya ketika ada Bukhari, ada Muslim yang dikedepankan Bukhari. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim muqaddam Sahih Bukhari. Berarti ma'ala syarti Bukhari muqaddam daripada yang ma'ala syarti Muslim saja kan? Jadi sesuai dengan asal. Itu yang dimaksud dengan al-asl, yaitu kitab sahih itu sendiri. Kulli minhuma minas sahihain atau minas syaikhain. Fa kharaja lana min hadha sittah. Dengan begini udah ada 6 kan? Kharaja bi hadha min hadha sittatun. Dari sini keluarlah 6 pembagian tatafawat darajatu fi shihah. Jadi dari sini ketika kita bercerita tentang hadis sahih, berdasarkan pembagian ini dan berdasarkan pernyataan Hafidz di sini, berarti sahih itu sendiri ada maratib. Sebagaimana ar-rijal juga ada tabaqat. Kita bilang ada thiqat enggak? Ada hufaz ternyata. Tabaqatul hufaz atau tadhkiratul hufaz. Apakah mereka fil hifzi atau fil ma'rifah dalam satu tabaqah? Jawabannya tidak. Begitu hadis sahih, apakah semuanya dalam sihah fi martabah wahidah, satu posisi, satu kedudukan? Jawabannya tidak. Contohnya sekarang, talib dapat mumtaz. Apakah mumtaz semuanya dapat 100? Enggak. Yang 90 dapat mumtaz. Yang 95 mumtaz, 92 mumtaz, 93 mumtaz. Semuanya mumtaz. Tapi apakah semua fi satu darajah? Jawabannya tidak. Oke, jelas. Fa kharaja min hadha sittah. Kata beliau ada 6. Udah, sekarang kita sampai pada ibarah ini. Dari apa yang kita baca, kita dapatkan ada sittah pembagian darajat tafsir. Tapi di situ ada pembagian ke-7, yaitu apa? Ma laysa ala syartihi ma istima'an wa infiradan. Jadi ada kitab sahih. Kitab yang mana musannifnya bilang ini saya kumpulkan di dalam ini hadisnya sahih semua katanya. Tapi bukan kalau ketika kita dirasah, kita dapati hadis-hadisnya tidak sesuai dengan syarat Bukhari wala Muslim. Tapi musannifnya bilang sahih. Jadi dengan syarat dia sendiri. Jadi kita harus cek atau cari tahu apa manhaj dia. Atau apakah dia punya madkhal ke kitabnya ini. Imam Hakim punya madkhal. Dan Imam Al-Baihaqi juga punya madkhal untuk kitab sunannya. Walaupun beliau di situ enggak bilang saya altazim sihah. Kita ada Imam Ibn Hibban. Ada Imam Ibn Khuzaimah. Ini guru dan murid. 311 Ibn Khuzaimah 354. Muridnya Al-Hakim 405. Kemudian muridnya 458. Ini 4 orang. 3 ini menulis kitab yang mananya apa? Mereka mengklaim atau mereka menyatakan hadis-hadis di dalam kitab mereka masing-masing itu, Sahih Ibn Khuzaimah atau Ibn Hibban, sahih. Tapi tidak sesuai dengan atau tidak ngikut syarat Bukhari dan Muslim, baik istima'an, Bukhari dan Muslim bersamaan, atau infiradan, Bukhari saja atau Muslim saja. Itu yang maksud infiradan. Tidak. La hadza wa la dzak. Mereka punya syarat sendiri. Ini posisinya pada martabah berapa? Ke-7. Wa hadza tafawud innama huwa bin nazar ila al-haythiyah madhkur. Kita sekarang sudah lihat tafawud. Tafawud maknanya apa? Ada perbedaan kedudukan atau perbedaan kelas antara Bukhari dan Muslim, Bukhari Muslim dan Bukhari saja. Bukhari saja dengan Muslim saja. Tamam? Atau Muslim dengan yang ala syarti hima. Tamam? Ini tafawud ini dari segi apa? Kenapa tafawud ini ada? Ibnu Hajar bilang. Saya sebutkan tafawud sehingga ada tafawud sahih sampai 7 bagian. Ini berdasarkan apa? Atau berdasarkan hawa atau dengan mutlaqan? Kata beliau tidak. Berdasarkan satu haifiyah, satu sisi. Dilihat dari satu sudut pandang. Sudut pandang itu apa sih? Apa sudut pandang yang Anda maksud? Dijelaskan oleh Syekh Nur di sini. Ai innahu sahihun laisa ala syartihima wala syarti ahadihima. Ini beliau jelaskan ibarah yang tadi. Fa huwa fi rutbatil akhirah. Otomatis, mantiqi, logik. Lidzalika adahu al-qismu as-sabi'. Tamam? Adahu al-qismu as-sabi'. Jelas. Oleh karena itu beliau anggap ini pada pembagian atau bagian yang atau tingkat kelas yang ke-7. Tamam? Thumma asyara al-musannif, kemudian musannif mengisyaratkan pada bahwasanya tartib ini fil afdaliyah adalah ijmali. Beliau ulang lagi ibarah ini. Syekh Nur di sini al-Mu'alliq
menunjukkan bahwasanya beliau sabat dalam pendapat beliau bahwasanya beliau menerima taksim ini. Yang mana di waktu yang bersamaan kita dapati para a'immah, di antaranya yang mutaakhir itu guru beliau sendiri ini, Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah, di antara mereka yang tidak sepakat dengan taksim ini. Mulai dari muridnya Ibnu Hajar, murid-muridnya Al-Hafidz Ibnu Hajar, kecuali Sakhawi saya rasa muafik dengan beliau dalam hal ini, sampai Syekh daripada Mu'alliq tidak sesuai, tidak setuju dengan taksim ini. Tentunya dari segi wijhat nazar mereka yang berbeda, karena mereka yang tidak setuju melihat dari mana? Mereka tidak memandang bahwasanya ini adalah taksim ijmali atau taksim secara majmu'ah, tidak. Kalau mereka memandang seperti itu, otomatis tidak ada namanya mukhalafah. Tapi Syekh di sini Mu'alliq memandang bahwasanya ini karena dia ijmali, makanya kita terima taksim ini. Karena nanti toh Al-Hafidz akan merincikan ketika rincian itu datang nanti, rincian itu akan sepakat dengan mereka-mereka yang mukhalif, yang tidak sepakat dengan taksim 7 ini. Jelas? Jadi apakah ini khilaf lafzi? Mungkin dekat. Kita bilang dekat dengan khilaf. Karena natijahnya satu juga. Natijahnya satu. Karena di sini adalah perkara atau masalah yang sifatnya teoritis. Teori, dari segi teori. Tapi ketika tatbik, semuanya sama. Tamam? Ketika tatbik, kalau kita suruh Al-Hafidz Ibnu Hajar tatbik dan menggunakan kaidah beliau di sini, toh mereka akan, Ibnu Hajar akan bertemu juga dengan Qasim Qutlubu atau mereka-mereka yang mukhalif dengan beliau sendiri, atau Al-Kamal Ibnu Humam. Ketika tatbik mereka akan bertemu. Tamam? Ketika menteori atau menyusun teori seperti ini, mereka tidak bertemu, mukhalafah. Tamam? Jadi saya tidak cenderung kepada mentarjihkan ini ala ini. Saya tidak menafikan mereka, banyak di antara mereka yang mukhalif. Bahwasanya taksim ini tidak sesuai karena efeknya negatifnya ada nanti. Kita baca dulu, nanti kita lanjutkan. Kemudian kata sini tsumma asyar musannif ila anna hadha tartib fil afdaliyah ijmali secara umum. Faqala innama huwa bin nazar ila al-haythiyah al-madhkurah, dari segi apa? Kitab haythiyah madhkurah wa hiya takhrijul hadis, dari segi takhrijul hadis fi as-sahihain atau ahadihima atau an yakuna ala syartihima atau syarti ahadihima. Seolah-olah seperti ini. Kalau kita seolah-olah pertanyaannya seperti ini. Kalau ditanya di dunia, coba sebutkan kitab paling ashah. Pertanyaannya adalah kitab paling ashah, bukan sahih paling, bukan hadis paling ashah. Imam Nawawi kan di Arba'innya bilang apa? Rawahu imama al-muhaddithin. Kemudian disebutkan nama Bukhari, Muslim, kunyah, nisbah. Kemudian bilang fi sahihaihi man ladaini huma ashahul kutubi al-musannafah. Ashahul kutub. Jadi ini jawaban seolah-olah kalau berdasar kita bilang ijmali, ini jawaban untuk pertanyaan kitab apa yang paling ashah. Jawabannya ini 1 sampai 7. Kitab paling ashah adalah Bukhari saja. Kemudian Muslim saja. Kemudian kitab yang mengumpulkan hadis yang sesuai dengan Bukhari saja, atau dengan Muslim saja, atau dengan Bukhari dan Muslim secara bersamaan. Seperti itu. Jadi kembali ke kitab, bukan kepada sahih. Karena yang dihukumi adalah kitabnya itu. Hanya saja kita perlu sekarang untuk mengumpulkan hadis muttafaq alaih, hadis-hadis yang muttafaq alaih, sehingga kita jadikan kitab ini adalah kitab yang apa? Kita ifradkan kitab yang nomor 1. Tamam? Kemudian kata beliau apa? Wa hadha tafsir tahdil ijmali, global, umum kata beliau. Ai inna jumlata ahadits, maknanya apa? Ijmali itu apa? Secara umum hadis-hadis yang di Bukhari itu lebih sahih daripada kumpulan hadis-hadis yang di Muslim, wa hakada. Jadi tinggal kiaskan aja sampai ke bawah. Bukan secara rinci satu persatu, melainkan apa? Secara jumlah. Yang mau bertanya, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti insya Allah, kalau Allah buka, Allah kasih fatah, ada yang jawab. Kalau ada fatah, kita jawab. Kalau tak, wallahu a'lam. Menyebut hadis wakil. Wala yazam min dzalika anna kulla hadis fil Bukhari ashah min kulli, syuf kata Syekh Nur. Jadi ketika taksim ini ada, disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar seperti ini 1 sampai 7, tidaklah semestinya nanti semua hadis satu persatu itu lebih sahih, lebih, ingat, ashah dari yang di Sahih Muslim. Tidak maknanya seperti itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak juga, enggak mau juga, enggak ingin seperti itu sebenarnya.
Walazam min dzalika anna kull hadits Bukhari ashah min kulli hadits Muslim. Imam Ibnu Hajar enggak mau itu. Tapi beliau mau menyebutkan nilai kitab atau nilai kumpulan hadis, bukan hadis satu persatu. Tamam? Bisa jadi ini sahih hadis di Sahih Bukhari. Ini hadis di Mustadrak Hakim, tapi lebih kuat ini satu hadis yang di Mustadrak Hakim dari yang Bukhari. Ketika ta'arud antum ambil yang mana? Mereka ini para aimah akan bilang ambil yang kiri ini yang di Hakim. Ketika memang terbukti dia ashah. Ruwahnya lebih syadid, lebih semuanya thiqah, lebih thiqah, muttafaq ala thiqatihim dan syaratnya semua terpenuhi. Sedangkan yang di Bukhari ini ada mukhtalafi. Mau ngambil yang mana? Ketika ta'arud ambil yang di Hakim. Kan itu muqtadanya ketika tatbiknya. Tamam? Walazamu min dzalika anna kull hadits fil Bukhari ashah min kulli hadits Muslim. Tamam? Wa qad 'arada al-musannif lidzalika fi ma ya'ti fatanabbah. Maka tanabbah ini muhim dari beliau. Karena beliau sadar memang di sana ada mukhalifin. Beliau sadar sana ada mukhalifin mulai daripada murid al-muhasyin, murid al-musannif sendiri sampai ke guru beliau di sini, guru mu'allik. Tamam? Tapi adaban dari beliau tidak satu nama pun disebutkan. Tamam? Karena ini tidaklah seharusnya semestinya menjadi permasalahan yang berkepanjangan, tidak selesai-selesai. Walazam min dzalika anna kull haditsin, ini kita tadi baca wa qala al-musannif. Makanya ketika ada istiskal seperti itu sebenarnya sudah terjawab di ibarah ini yang kita mau baca sekarang ini. Amma law rajaha qismun, 15 menit lagi. Qismun ala ma huwa fawqahu bi umurin ukhra taqtadi tarjiha fa innahu yuqaddamu ala ma fawqahu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau rajaha qismun ala ma huwa fawqahu, satu qism contohnya. Di qism tsani bilang apa? Pertama yang sepakat Bukhari Muslim atau Bukhari Muslim secara bersamaan. Yang kedua Bukhari saja. Yang ketiga Muslim saja. Contohnya Anda dapati hadis di martabah ketiga itu Muslim saja. Ya kan? Rajaha, tapi dia rajih, timbangannya berat. Rajah qismun dibandingkan dengan yang di Bukhari. Ini satu hadis di Muslim, satu hadis di Bukhari. Ternyata setelah dilakukan dirosah, dicek, yang Muslim ini arjah daripada yang di Bukhari. Ini satu hadis ya, kita ambil satu example contohnya. Ya kan? Umurin ukhra. Hanya saja tentunya pertanyaannya kok bisa yang di Muslim ini rajih dibandingkan lebih arjah dibandingkan dengan yang di Bukhari. Kata beliau, karena ada umur ukhra, ada qara'in lain, penyebab lain, faktor-faktor lain, bukan karena faktor ikhrajnya fi sahih atau karena faktor musannif, tidak, atau faktor syarat. Al-tarjih fa innahu yuqaddam 'ala ma fawq. Ketika ini terjadi yang di Muslim ini, ketika dia ashah arjah, ya Anda beramal atau berhujjah dengan yang di Muslim ini dan kesampingkan yang di Bukhari ini. Ini kan tatbiknya kan. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika seperti ini sudah sepakat dengan para mukhalifin beliau. Jadi dengan begini beliau juga bari. Kenapa? Id qad ya'ridu lil mafhuq ma yaj'alu fa'iqan. Kenapa? Karena bisa atau ya'rid qad di sini qad litaqlil. Terkadang ya'rid yakni ata lil mafhuq isim fa'il maf'ul daripada faqa yafuqu. Jadi ada mafhuq ada fa'iq. Orang yang di bawah ini Muslim nih. Ada satu hadis di Muslim, satu hadis di Bukhari. Kan di Bukhari di atas Muslim. Ada datang kepadanya beberapa qara'in sifat yang membuatnya ini naik. Ma yaj'alu fa'iqan, membuat hadis yang di Muslim tadi di bawah jadi di atas sekarang ini. Yang Bukhari di bawah. Ini kita cerita satu hadis ya. Kita sekarang masuk bukan ijma, kita sudah tinggalkan yang namanya ijmani atau jumlah. Kita sekarang laga atau cek satu hadis antara keduanya. Mafhum aja fa'iqan. Kama contohnya gimana sih? Kok bisa yang di Muslim ini satu hadis di Muslim ini lebih kuat dari yang di Bukhari itu? Kata beliau, kama law kana al-hadits inda Muslim masalan. Contohnya hadis ini Muslim. Otomatis di atasnya kan ada Bukhari. Wa huwa masyhur, tapi ini hanya masyhur saja. Masyhur tentunya qasir an darajati tawatur, tidak mutawatir. Tamam? Lakin hafathu qarinah. Yang tadi yang ini masyhur ada qarinah. Oke, diselimuti oleh beberapa qarinah. Atau satu qarinah saja. Yang membuat dia ini yufidul ilm. Yang tadinya hanya dhann jadi ilm. Ya kan? Karena hadis kalau dia tidak mutawatir kan otomatis dhann. Jadi jangan heran, jangan ribut kalau dengar ada yang bilang hadis ahad yufidu dhann.
tolong wallahi min fadlik, minta tolong pahami apa yang dimaksud dengan zon. Zon yang disebutkan ulama hadis di dalam mustalah bukan zon yang makna negatif seperti yang fil Quran. Ittabi'una illa zon. Tolong. Min fadlikum. Qasid pada lakin hafal Quran sara bihi mifidul ilm. Qat'i yani. Al-ilmi di sini al-ilmul yaqini, bukan al-ilmi dhanni. Ketika ini terjadi, maka hadis yang tadinya masyhur dhanni naik kepada ilmil yaqini, naik ke atas dari yang di Bukhari ini. Ya enggak? Fa inna yuqaddam ala hadits alladhi yukhrij Bukhari idza kana fard. Kalau yang di Bukhari ini ternyata fard. Fardun mutlaq ya akhi. Fardun mutlaq. Tafarrada rawihi tapi dia sahih. Karena hadis fard tidak semestinya dhaif kan? Kita sudah bahas. Ada fard yang tadi ahkam thalatha. Ini di Bukhari tapi dia fard. Di Muslim mutawatir. Yang ambil yang yaqini di Muslim atau yang fard dhanni di Bukhari? Tentunya yang Muslim. Tamam? Insyaallah saya harap ini mafhum ya. Wa kama ini misal pertama, tadi misal pertama. Misal kedua, law kana al-hadits alladhi lam yukhrijahu min tarjamatin wusifat bi kauniha asah al-asanid kama li an-Nafi' an Ibn Umar. Fa innahu yuqaddam 'ala man farada bi ahdihima mathalan la siyama idza kana fi isnadi man fihi maqal. Ada sahih hadis Bukhari dan Muslim. Dua hadis, satu di Bukhari dan satu di Muslim. Yang di Bukhari ini ketika saya cek pada mereka-mereka mengumpulkan asal asanid, nggak ada satupun dari data yang ada di saya menyebutkan isnad ini adalah walaupun dengan khilaf ya, qil bahwasanya asal asanid. Padahal ini Bukhari, teman. Tapi saya bilang ini sahih. Saya bilang ini sahih. Tapi yang di Muslim ini, saya dapati masya Allah. Ahmad bin Hanbal an Asy-Syafi'i an Malik an Nafi' an Umar. Silsilah dhahabiyah. Di mana? Di Muslim. Kalau berdasarkan ijmali seharusnya Bukhari kan. Tapi ini sekarang kita masuk ke tafsiri. Kita laga satu hadis di Bukhari, satu hadis di Muslim yang saling ta'arud, kontradiksi. Kita ambil yang mana? Ambil yang di Muslim. Kenapa? Karena yang di Muslim ini walaupun dia di Muslim, ini di Bukhari, tapi yang di Muslim ini sanadnya ini dikatakan walaupun dengan qil dikatakan katanya dia asal asanid. Jadi naik. Apalagi memang ini memang asal asanid. Ada yang bilang ini alal mutlak walaupun kita tidak i'timad itu. Tapi kalau menyatakan ini silsilah dhahabiyah kita terima. Otomatis yang silsilah dhahabiyah di Muslim kita ambil, kita sampingkan yang di Bukhari. Apakah ini menafikan as-sahih Bukhari? Tentunya tidak. Tidak. Tamam? Karena ini amrun ijtihadi. Bisa jadi ada mukhalif. Tapi ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Karena ketika mentarjih, ketika menasakh wal mansukh, ini bukan umur perkara-perkara yang ittifaqi atau yang qat'i. Tidak terlepas dari yang namanya ijtihad. Maka kata beliau, kalau ini terjadi, fa innahu yuqaddam. Nah, yang dikatakan dia adalah usul asanid, ini ibarah ini sudah pernah disinggung oleh Ibnu Hajar pada dua pertemuan yang lalu kita bahas. Ketika dia boleh jadi, bisa jadi qarinah. Usul asanid walaupun kita tidak menyebutkan adanya usul asanid secara mutlak, tapi bisa jadi qarinatut tarjih. Contohnya ini. Jadi Ibnu Hajar ingin mengingatkan lagi kepada kita, ini fakta contoh ketika ashul asanid menjadi qarinah at-tarjih antara dua hadis yang saling ta'arud atau yang ta'arud. Faqad muqaddam ala man farada bi ahaduhuma mathalan. Ala man farada bi ahaduhuma ahadu syaikhain mathalan. La siyama khususnya apalagi kalau yang di Bukhari ini sekarang ini diri rawinya ada yang fihi maqal. Walaupun tentunya kita ingatkan yang ada maqal pada rawinya di Sahih Bukhari Muslim, semua itu tidak mempengaruhi pada as-sahihah masing-masing kedua kitab ini. Wallahu a'lam. Tapi tadi saya dah tanbih bahwasanya siapa mereka yang tidak sepakat dengan taksim ini karena mereka menganggap yang saya pahami dari ibarah mereka, kalau taksim ini kita amalkan atau kita terima, otomatis bukan otomatis, taksim ini tidak ditolong oleh fakta yang ada. Ketika mereka mendatangkan fakta, mereka mengambil fakta dari ibarah seolah-olah mereka sependapat atau ada dengan begitu ada yang namanya muwafaqah antara mereka yang mukhalif tartib ini dengan
apa yang Al-Hafidh sebutkan di sini ketika menceritakan tafsil atau takdim wa takhir secara tafsil. Dan jadi mereka fin nihayah, ujungnya nanti pada akhirnya bertemu pada satu titik yang mereka sepakat, yaitu apa? Ketika sina'ah atau ketika tatbiq, mereka akan mentakdimkan satu hadis berdasarkan syurut yang ada pada masing sanad tanpa memandang masdar. Tanpa memandang masdar. Karena Al-Hafiz ini menyusun taksim ini dari segi masdarnya. Bisa jadi dengan bahasa lain kita sebutkan beliau ini taksim ini dari segi apa? Kekuatan kitab atau kekuatan hadis secara jumlah. Kalau kita bilang kekuatan hadis berarti secara jumlah, bukan satu persatu. Atau kalau seperti yang mereka menganggap ini ada jumlah, berarti mereka, atau di sini di antaranya mu'alliq wa man wafaqahu, di antara orang-orang di antara mereka-mereka yang para ulama sebelum beliau menganggap inilah taksim Al-Hafidh dari segi dari segi kutub, kitab-kitab yang meriwayatkan hadis-hadis ini. Keluarlah taksimat ini. Jadi seperti itu. Wallahu alam. Silahkan itu tadi di situ ada yang mau bertanya, silahkan tulis pertanyaannya di komentar. Kalau ada fath, insyaallah dijawab. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Teman selanjutnya insyaallah hari Kamis fil al-hasan lidzatihi. Kalau enggak hari Rabu berarti hari Kamis yang akan datang. Tamam. Jazakumullahu khairan. Al-Imam Al-Syekh Albani sendiri dalam mensahih dan mensahihkan hadis atau menghukumi hadis, beliau menghukumi hadis itu berdasarkan persanadnya. Itu perbedaan beliau dengan para ulama kita, khususnya di Al-Azhar sini atau para ulama Ahlussunnah. Kita diajarkan sebagaimana para ulama Imam Madini, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, para imam mengajarkan, jika ingin menghukumi satu hadis, hukumi satu hadis itu dengan majmu' turuknya. Jadi antum dapat satu sanad dhaif, lakukan namanya i'tibar. Ada enggak mutabi'nya? Ada enggak syahidnya? Oh, dapat syahidnya hasan. Jadi naik hasan li ghairi. Tapi Albani tidak seperti itu. Dia bilang dhaif berarti hadis ini dhaif sudah. Ya kan? Hasan berarti hasan sudah. Padahal ada sanad lain yang sahih, bisa menaikkan hasan li dzati menjadi sahih li ghairi. Beliau tidak lakukan itu. Itu pertama. Itu yang tamayyaz, yang nampak dari Albani sehingga sangat berkesan. Ya kan? Sangat nampak perbedaan beliau dengan para ulama, mereka-mereka yang menghukumi al-hadis. Begitu juga, itu juga yang beliau lakukan di Sahih Bukhari. Oleh karena itu ada dari orang-orang seperti mereka inilah timbul ibarah, contohnya hadzal hadis rawah akhrajahul Bukhari seperti ila akhirih, kemudian wa huwa sahih. Sudahlah sahih, kemudian disahihkan lagi. Jadi ada yang sahihus sahih. Makanya ada kitab yang merad manhaj beliau karena tidak sesuai dengan para imam, karena beliau Albani membagi hadis kepada hadis dhaif, sahih dan dhaif. Ada kitab At-Ta'rif pada fi rad ala man qasama al-hadis ila sahih wa dhaif. Ada berapa 5 atau 6 jilid. Kemudian ada juga Tanbihu Muslim. Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah merekomendasikan kitab ini. Punya murid beliau. Tanbihu Muslim ila man ta'adda ala sahih Muslim. Jadi menghukumi sanad, satu sanad tanpa melakukan yang namanya i'tibar bi syahid atau mutabaat itu sangat fatal. Efeknya sangat negatif kepada dunia ilmu hadis. Karena dengan begitu hadis sahih bisa jadi dibuang. Ya kan? Hadis dhaif jadi dibuang. Kemudian tidak adanya intibat pada Albani. Makanya beliau
Albani sendiri punya namanya tarajuk, menarik ungkapan-ungkapan beliau atau ahkam, hukum-hukum beliau terhadap berapa hadis. Suatu ketika guru kami Syekh Ahmad Ma'bad pernah duduk bersama seseorang yang dekat dengan Albani. Kemudian ditelepon, kemudian si seorang ini ngomong ke Albani, ini Syekh, ini hadis ini sahih seharusnya dhaif atau sebaliknya. Apa kata Albaninya? Saya muwafiq. Saya muwafiq. Makanya para ulama di sini, para ulama kita mempermasalahkan pada Albani ini sebenarnya dia tidak ada yang namanya takhassus, tidak berguru dalam ilmu hadis, sehingga banyak namanya ada mulintibat, tidak sistematis pada manhaj beliau ketika menghukumi hadis. Hanya saja dia punya satu kelebihan, yaitu apa? Semangat, tahan banting, tahan baca berjam-jam. Tapi semangat saja tidak cukup, harus ada namanya talaqi. Kenapa? Karena talaqi sekarang ilmu itu sudah berpindah kepada sutur, tapi kunci-kuncinya itu ada pada rijal. Untuk memahami istilah-istilah itu dalam kitab mustalah atau kitab dirayah, diperlukan yang namanya rijal yang membukakan, yang memahamkan kepada kita istilah-istilah itu, sehingga kita tatbik, kita sudah bertatbik atau melakukan tatbik hadisi dengan cara yang benar. Tamam? Jadi itu secara umum. Saya tidak sebutkan manhaj Albani secara semuanya. Di situ ada pernah satu risalah menuliskan mengenai manhajnya Albani dalam menghukumi hadis di beberapa tahun yang lalu. Syekh Rashwan Abu Zaid saya rasa, dengan di situ ada di antara lajanahnya adalah Syekh Ahmad Abdul Karim. Tentunya di situ natijahnya adalah tidak mengiktimad hukum Albani pada hadis. Makanya termasuk kita juga di sini tidak mengiktimad hukum Albani terhadap hadis. Jika ada ulama hadis yang menjarah seorang rawi dan satu menta'dil rawi tersebut. Ini bab jarh wa ta'dil. Satu menjarah, satu menta'dil. Di situ dilihat ketika dia menjarah, apakah jarahnya mufassar atau tidak. Dia bilang ini fulan dhaif, tapi tidak ada tafsir, tidak sebutkan dhaifnya. Kenapa? Rawi lain menyebutkan ini ta'dil. Sudah. Di sini ta'dil muqaddam. Jadi ta'dil muqaddam dari jarah yang tidak mufassar, ya, tidak dirincikan, hanya sebutkan dhaif. Orang lain sebutkan orang ini thiqah. Ketika ini dhaifnya mujmal, jangan diambil. Kecuali dia jelaskan dhaif karena dia ini banyak salahnya. Diriwayatkan dari fulan dan dia yudallis, atau dia banyak salahnya, banyak wahamnya, atau dia tidur ketika sama' dan dia memang melihat si rawi ini. Sedangkan yang menta'dil tidak mengetahui hal itu. Ketika ini jarahnya mufassar, ambil jarah mufassar ini. Tamam? Tapi kalau jarahnya mufassar, tapi tafsirnya itu karena ada namanya munafasah antara dua rawi. Contohnya Imam Malik dengan Ibnu Abi Dhi'b, ada tanafus antara mereka, ada mu'asarah, ada mutanasur. Dalam hal ini kita juga tidak bisa mengambil jarah yang seperti ini. Ya kan? Ini beberapa fawaid yang bisa didapatkan di Ar-Rafi' wa Ta'dil, Al-Rafi' wa Takmil fi Jarh wa Ta'dil, dan kitab-kitab yang menceritakan tentang mustalah dalam Jarh wa Ta'dil. Itu cara utama ketika mendapatkan ta'arud atau kontradiksi antara dua imam, dua mutakallim fi rijal, berbeda pendapat dalam mendhaifkan atau mensahihkan hadis atau rawi. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.